Oke, meskipun berdua, alangkah baiknya kita tadinya karena peserta dikit kan, sama materinya dikit, pikirku video materi motivasi gitu, terus ternyata Ya, mulai aja. oke. Ini nomornya Fatimah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku sudah kedengar dengan jelas? Jelas kok. Oke, untuk memulai kegiatan, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bakal bahas mengenai ekuitas bagian 2, khususnya tentang dividen. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ekuitas, kita review singkat dulu materi yang udah disampaikan sama pemateri minggu lalu tentang saham. Nah, ada beberapa poin yang mau ditekenin atau diulang di sini. Yang pertama adalah penerbitan saham, khususnya tentang status penerbitan saham. Ada 3 status tentang penerbitan saham ini. Yang pertama adalah authorized, kemudian issued, yang kedua adalah outstanding. Nah, uh, jika kita ibaratkan sebuah bola ya, maka bola terbesar itu authorized, kemudian di dalamnya itu issued, dan di dalam issued ini ada outstanding. Nah, authorized ini misalkan diibaratkan uang ya, kita dapat uang dari orang tua, misalkan 10.000, terus 1.000-an. Nah, authorized inilah uang yang kita miliki, uang yang bisa kita jajakan, bisa kita belikan sesuatu. Maksimal tuh ya seberapa yang dikasihnya, seberapa yang diizininnya. Kita punya 10.000 ya, berarti cuma 10.000 ini yang bisa kita belikan atau kita keluarkan. Nah, kemudian issued, misalkan uang 10.000 ini kita belikan apa ya? Belikan emas lah, misalkan harga emas tuh 1 gram ternyata turun banget jadi 1.000 rupiah, terus kita beliin 5 gram 5.000. Nah, 5.000 ini nanti statusnya jadi issued dan outstanding. Kemudian uh, uang yang tadinya tinggal 5.000 itu statusnya tetap authorized share-nya 10.000 karena tadi udah dibelikan emas 5 gram. Terus ternyata emas 5 gram ini kita jual lagi 1 gram, otomatis kan kita punya uang lagi 6.000. Nah, statusnya yang outstanding ini adalah yang sudah dibelikan emas tadi yang tidak dijual kembali. Jadi statusnya adalah 4.000. Jadi kalau kita uh, jabarin, authorized share adalah issued share dan unissued share, atau authorized ini saham yang diautorisasi adalah saham yang diterbitkan dan saham yang tidak diterbitkan. Tidak diterbitkan dalam arti apa? Statusnya mungkin dia belum terbit, uh, ya memang belum terbit. Terus issued share itu adalah outstanding share dan treasury share. Treasury share ini apa? Treasury share adalah saham yang tadinya sudah outstanding kemudian dibeli kembali. Jadi ibaratnya kalau ingat bola ini aja, kalau authorized itu ada di
paling gede sendiri. Terus di dalamnya itu bisa ada issued, di dalam issued itu ada outstanding. Ingat-ingat, yang kita gunain pada saat pembagian dividen adalah terkhusus untuk outstanding share saja, hanya untuk saham yang beredar. Jadi nanti auto reject share, kemudian issued share ini hanya berguna di pelaporan keuangannya. Sedangkan nanti saat kita memperhitungkan berapa dividen yang dibagi, kita menggunakan outstanding share. Tapi kembali lagi ke perusahaan. Kadang perusahaan punya kebijakan sendiri mengenai pembagian saham. Ada juga yang namanya dilute share dan sebagainya, yang mana itu tidak dibahas di pertemuan kali ini atau khususnya tidak dibahas di RPS. Jadi kita tidak bahas lebih lanjut. Oke, kemudian review selanjutnya ini tentang saham preferen atau preference share. Nah, kan kemarin sudah dibahas saham preferen ini punya ciri khusus, namanya aja prefer. Namanya prefer kan pasti didulukan, dipilih, diduluin. Nah, karena saham preferen ini prefer nih namanya punya kekhususan, ini punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, satu, mempunyai hak lebih dulu atas dividen. Jadi misalkan pembagian dividen, maka yang diprioritaskan pertama adalah si preferen ini. Kan kalau misalkan aset itu terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Kan ini aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, kalau misalkan si liabilitasnya sudah terpenuhi, kan liabilitas di dahulu ini. Nah, selanjutnya kita ke komponen ekuitas. Saat ekuitas ini mau dibagi dividen, atau entah itu dividen cash, dividen saham, dan sebagainya, itu yang didahulukan adalah saham preferen sesuai dengan porsi perjanjian saham preferen tersebut. Misalkan dibagi 8%, ya berarti 8% dikali nilai par, atau nanti tergantung fitur-fiturnya, apakah dia kumulatif, apakah dia partisipatif, dan sebagainya. Nah, fitur-fitur saham preferen yang di mana ini membedakan dengan saham biasa itu ada beberapa. Yang pertama kumulatif atau akumulasi dividen, dividen in arrears. Maksudnya apa? Misalkan tahun lalu, itu 1 tahun yang lalu ya, tidak terjadi pembagian dividen, sedangkan sifat dari dividen ini adalah kumulatif, misalkan 8%. Nah, maka tahun ini saat pembagian dividen dia mendapat double. Misalkan ini deh, bisa nggak ya ini 1000 nilai parnya, terus diestimasikan dia dapat 10% atas nilai parnya ini. Kemudian tahun pertama tidak terjadi pembagian dividen, tahun pertama tidak dibagi. Terus tahun kedua ini ternyata ada pembagian. Nah, karena dia tahun kemarin belum dapat bagian, sedangkan sifatnya adalah kumulatif, maka dia mendapatkan pembagian dividen double untuk tahun kemarin dan tahun ini. Jadi misalkan 10%, berarti 10% dikali 1000 sama dengan 10% dikali 1000 dapat 100. Nah, tahun kemarin itu harusnya dapat 100, jadi digabungin ke tahun ini. Tahun sekarang berarti tambah 100 lagi, otomatis di tahun ini dia dapat 200. Jadi kumulatif, misalkan 2 tahun sebelumnya dia belum dapat, ya berarti 10% dikali 1000, 100 untuk tahun lalu, terus tambah 100 lagi untuk tahun yang lalu, terus tambah 100 lagi untuk tahun ini. Nanti totalnya adalah 300. Nah, ini bakalan kita bahas lebih lanjut nanti di slide selanjutnya. Terus participating ini adalah saham preferen kan umumnya dia itu tidak mendapat pembagian dividen setelah dia mendapat hak sesuai dengan porsinya. Misalkan di sini 10%, ya otomatis dia dapat 10% aja. Tapi saat dia sifatnya partisipatif, misalkan sudah dibagi semua ke saham preferen dan saham dividen, saham biasa juga udah dapat bagian, maka saat dia participating, dia dapat bagian juga sisanya. Jadi nanti sisanya dibagiin ke saham biasa dan saham preferen yang sifatnya participating ini. Terus
convertible, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Maksudnya adalah saham ini nantinya bisa dikonvert nih, bisa diubah dari yang tadinya dia saham preferred, punya fitur-fitur khusus ini diubah menjadi saham biasa. Saham biasa ya nanti dia punya voting rate, terus dia pembagian sahamnya lumayan gede, kalau misalkan sisanya juga lumayan gede dan mungkin yang preference share-nya tidak participating dan sebagainya. Intinya nanti bisa convert tuh diubah jadi dari saham preference jadi saham biasa. Terus callable itu dapat ditarik kembali atau ditebus oleh perusahaan. Jadi namanya callable ya berarti dipanggil ulang. Yang tadinya diterbitin ditarik kembali oleh perusahaan, entah itu diganti dengan uang, properti, atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, tapi biasanya diganti dengan uang. Terus redeemable, perusahaan wajib membeli kembali saham preferen tersebut pada tanggal tertentu. Intinya nanti di saham preferen tersebut sudah ada perjanjian bahwa nantinya pada tanggal tertentu, misalkan tertulis 1 Januari 2022, ya berarti 1 Januari 2002, perusahaan wajib membeli saham preferen tersebut. Nilainya berapa? Ya tergantung di perjanjian itu berapa. Apakah sama dengan nilai jualnya atau dikurangi dan sebagainya. Oh ini ciri khususnya baru sampai nomor 1 tadi. Terus ciri khusus yang nomor 2 adalah mempunyai hak lebih dulu atas pembagian aset pada saat likuidasi. Intinya apa? Ya intinya saat perusahaan tersebut bangkrut, kemudian sudah membayar kewajiban liabilitasnya, maka dia mendapat preferen ini nanti dapat hak duluan nih daripada saham biasa atas saham-saham sisanya yang sudah sisa-sisa bayar utang. Kan perusahaan punya aset kan terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Nah, saat liabilitas terpenuhi kan ada sisi E-nya nih, E-nya masih sisa. Nah, itu yang didahulukan adalah saham preferen. Terus ini dapat ditarik kembali ya berarti kayak callable tadi. Nah, terus ciri yang kelima itu tidak memiliki hak suara dalam manajemen perusahaan atau non-voting. Intinya, ya dia tidak memiliki hak suara. Misalkan terjadi RUPS nih, rapat umum pemegang saham menentukan direksi dan sebagainya. Nah, kalau saham biasa dia punya hak nih buat nentuin direksi. Misalkan dia punya saham 51%, dia pilih pemimpin CEO-nya perusahaan ini nanti si A. Ya udah, karena dia 51% dan dia punya saham biasa itu 51%-nya, dia bisa menentuin bahwa nantinya itu yang memimpin perusahaan itu adalah si A. Sedangkan preferen ini ya diem aja, nurut aja deh. Nanti kan juga dapat bagian, lagian keistimewaannya juga udah banyak. Oke. Selanjutnya kita bokok bahasan yang selanjutnya tentang kebijakan dividen, terus jenis dividen dan pemecahan saham atau share split, terus pembagian dividen saham preferen. Nah ini yang lumayan agak diribetin sih ini, tapi nanti mari kita lihat dulu. Oke, yang pertama adalah, sebentar aku tak nutup pintu, bentar. Pause. Oke, yang pertama kebijakan dividen. Nah, sedikit perusahaan yang membagikan semua return earning dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Jadi dikit banget nih yang membagikan semua RE. RE itu apa ya? Keuntungan yang ditahan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Why? Kenapa? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, menjaga kesepakatan dengan direct kreditur. Terus ya misalkan nih di perjanjian kredit ditentukan bahwa nanti RE-nya sekian persen itu tidak boleh dibagi, harus ditahan di perusahaan. Kenapa kreditur ngatur gitu? Ya supaya apa yang dia utang tuh nantinya bisa terbayar, cash flow-nya itu nggak berantakan. Kalau dibagi semua dan ternyata perusahaan merugi kan repot juga, bayarnya pakai apa gitu kan. Terus memenuhi ketentuan perusahaan. Nah, kadang ada di undang-undang PT itu yang mewajibkan dividen sekian persen tidak boleh dibagi.
Terus ya tergantung negaranya, dia ikut negara mana maka dia ikut ke negara tersebut. Kemudian ditentukan juga di ADART-nya, misalkan di ADART tertulis sekian persen dari RE ini harus ditahan. Nah, itulah alasannya. Terus untuk membiayai ekspansi perusahaan. Nah, misalkan perusahaan mau ekspansi nih, mau membesarkan perusahaannya, misalkan buat cabang. Nah, kan butuh uang tuh. Ya karena butuh uang, maka keuntungannya ya ditahan dulu nih buat cabang dulu, nggak usah dibagi. Terus untuk melancarkan pembayaran dividen. Ya, untuk melancarkan pembayaran dividen, misalkan tadi nih saham preference wajib dibagi nih saat ada RE kan, misalkan dia nuntut balik saat dia perusahaan rugi dan emang mau benar-benar dibayar terus memenuhi kewajiban, kan kalau nggak ada cash yang ditahan, nggak ada keuntungan yang ditahan, susah juga kan bayarnya. Makanya supaya lancar harus ada beberapa persen nih yang ditahan. Terus selanjutnya antisipasi jika terjadi kerugian. Nah bener nih, kalau misalkan rugi terus nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa bayar dan sebagainya, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari perusahaan ini kan nggak jalan. Nah makanya ada nih RE-nya, saat dia untung ditahan dulu. Nanti kalau rugi bisa nih buat bayar yang memang perlu-perlu itu. Nah sebelum mengumumkan dividen ini, manajemen harus mempertimbangkan apakah dia itu punya ketersediaan dana untuk membayar dividen. Kalau punya ya dibagi, kalau nggak punya ya udahlah, nggak usah maksain buat bagi. Nggak punya dana, apa yang dibagi? Terus perusahaan sebaiknya tidak membayar dividen jika kondisi keuangan sekarang dan masa depan tidak menjamin distribusi dividen. Nah, lihat nih cash flow-nya itu masa sekarang gimana, ke depannya gimana. Kalau nggak bisa menjamin nih dividennya, ya udah nggak usah dibagi aja lah. Atau sekian persen lah, nggak usah semuanya dibagi. Oke, selanjutnya. Nah, untuk jenis bisnis dividen ini ada beberapa macam nih. Ada cash dividen. Kalau cash dividen dari namanya udah ketahuan ya. Dari namanya cash ya berarti cash yang dibagi itu money. Yang dibagi itu uang, baik itu rupiah atau dolar, tergantung perusahaan mana. Itu juga euro atau yen jika di Jepang. Terus property dividen. Ya, properti dividen namanya aja properti, berarti properti yang dibagi. Bisa aja yang dibagi itu saham, tapi saham apa? Saham perusahaan lainnya. Terus misalkan bentuk selain uang apa ya? Misalkan properti di perusahaan, terus ya misalkan perusahaan punya tanah, bisa juga tanahnya di ini. Misalkan perusahaannya jual tanah, terus tanahnya berlimpah, ya udah tanah aja. Terus liquidating dividen ini biasanya terjadi saat perusahaan itu rugi atau merugi atau mau bangkrut lah istilahnya. Nah, nanti ada pembagian dividen. Ini ya entah yang kalau nggak pas bangkrut ya berarti yang dibagi ya modalnya, share premiumnya lah. Terus share dividen. Nah, share dividen ini adalah pembagian saham nih. Misalkan perusahaan bagi 10% atas saham yang outstanding dari 10.000. Oh, berarti 10% ya 1.000. Nanti masing-masing itu dapat misalkan dia punya 100 ya, 100 saham. Terus misalkan dibagi 1%-nya ya berarti dia nanti dapat 1 saham dan sebagainya. Nah, semua dividen ini akan mengurangi total ekuitas perusahaan kecuali share dividen. Karena apa? Nanti pencatatannya kan RE, return earning sama tergantung ke jenis dividen yang dibagi. RE itu kan komponen ekuitas nih. Saat RE didebit, maka ekuitasnya juga akan berkurang kecuali share dividen. Kenapa? Karena share dividen nantinya menjadi share capital ordinary, yang mana itu cuma reclass saja dari RE jadi share capital ordinary. Makanya dia tidak mengurangi total ekuitas perusahaan. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama tentang dividen cash. Jadi apa sih dividen cash itu? Ya, dividen cash sesuai namanya, cash. Nah, sebelum mengumumkan dividen cash ya, berarti cash yang kita pegang tuh cash. Cash itu berarti money, cash itu berarti uang. Berarti yang dibagi uang.
Nah, sebelum mengumumkan dividen, Dewan Direksi melakukan rapat nih atau voting. Apakah mau membagi dividen cash? Berapa yang dibagi? Nah, pengumuman dividen ini dicatat sebagai liabilitas. Terus dividen kas dibagikan kepada pemegang saham yang beredar atau outstanding share. Ingat ya bahwa saat pembagian cash dividen ini yang dibagi itu cuma outstanding share. Jadi kan tadi kita udah belajar ada namanya authorized, terus ada issued, terus ada outstanding. Nah, yang dibagi tuh yang di tengah-tengah tuh, yang outstanding share-nya, saham yang beredar, yang udah di tangan masyarakat, yang dibagi. Terus, perusahaan tidak membagikan dividen cash kepada pemegang saham treasury. Kenapa? Ya outstanding kan nggak ada treasury. Saham treasury itu bukan merupakan komponen dari outstanding share. Nah, ada berapa? 3 nih tanggal penting pencatatan atau nantinya juga bisa juga tidak dicatat. Pokoknya diingat 3 tanggal penting ini tentang dividen cash. Yang pertama ada tanggal pengumuman. Nah, saat tanggal pengumuman, ini kan sudah ngumumin nih, istilahnya kita udah janji. Maka kalau udah dijanji, kita mengakui yang namanya adalah dividen payable, atau kita mengakui adanya kewajiban nih. Udah janji kok mau bayar, berarti kita tulis dulu. Terus tanggal pencatatan siapa yang berhak nih, misalkan Pak Bambang dapat sekian nih karena punya sahamnya sekian, Bu Dewi dapat sekian karena punya saham sekian. Nah, ini perusahaan itu kita sebagai akuntan tidak melakukan penjurnalan. Jadi nanti statusnya adalah no entry. Terus tanggal pembayaran. Nah, karena tadi kita utang, maka saat pembayaran kita melunasi utang yang sudah kita catat. Nah, contohnya adalah seperti ini. PT Bersatu Padu mengumumkan pembagian dividen kas pada tanggal 20 September 2019 sebesar 800 juta. Proses pencatatan atas pembagian dividen tersebut dilakukan pada tanggal 8 Oktober. Ingat ya, proses pencatatan atas pembagiannya itu 8 Oktober. Terus pengumumannya itu 20 September. Nah, dicatat tuh 20 September ngumumin, terus 8 Oktober itu adalah pencatatan, terus 20 Oktobernya adalah pembayaran. Nah, saat pengumuman muncul nih namanya dividen payable, muncul kewajiban. Maka 20 September kita mencatatnya return net earning pada dividen payable sebesar berapa? Ya sebesar yang diumumin. Kalau yang diumumin 800 juta ya berarti kita mencatatnya 800 juta. Nah, pada saat pencatatan 8 Oktober kita tidak menjurnal karena ya akuntan udah ada catatannya sendirilah, kita nggak usah jurnal. Kemudian saat pembayaran, yang dividen payable tadinya kita tulis 800 juta, di kredit kita debitkan dividen payable pada cash sebesar 800 juta. Misalkan tadinya ngumumin 700 ribu. Oh ya udah, berarti dividen payable-nya di sini 700 ribu. Sesuai janji ya, nggak boleh menyalahi janji, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Namanya udah janji ya sesuai janjinya. Oke, kemudian dividen properti. Nah, apa sih dividen properti? Namanya nih diingat, dividen properti. Oh, berarti kalau tadi dividen cash ada cash-cashnya yang dibagi cash. Sekarang dividen properti ada propertinya yang dibagi adalah properti atau aset. Nah, nih, dividen diberikan dalam bentuk aset selain cash. Nah, maka dividen nantinya adalah aset properti. Pada saat pengumuman dividen, properti atau aset akan diukur dalam fair value untuk mengakui adanya unrealized gain atau loss yang terjadi. Jadi nih, misalkan nilai bukunya pada saat pengumuman itu 1.000 nih nilai bukunya BV ya, book value itu 1.000. Ternyata pada saat pengumuman itu harga properti ini di pasaran itu fair value-nya 1.100, maka 100 inilah yang nantinya kita catat sebagai keuntungan atau unrealized holding gain income. Kenapa? Karena belum direalisasikan kan, baru kira-kira nih kalau dijual saat itu harganya adalah
1.100. Nah, ingat ya bahwa 1.100 ini adalah fair value pada saat tanggal pengumuman. Kelewatnya nanti berubah-ubah lagi fair value-nya ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita itu mencatatnya adalah saat tanggal pengumuman. Nah, contohnya nih, misalkan PT Solidaritas Bersama mengumumkan dividen properti berupa saham pada PT Sepakat yang mempunyai nilai buku sebesar 500 juta. Oke, kita catat di sini 500 juta. Proses pencatatan atas pembagian dividen tersebut pada tanggal 5 Januari. Oke, 5 Januari. Pencatatan berarti nggak usah dicatat. Pengumuman ini yang dicatat nanti 22 Desember. Terus pembayaran dividen dilakukan pada 27 Januari 2020. Terus kita lihat nih, ternyata pada saat pengumuman dividen nilai wajar investasi yang tadinya adalah 500 menjadi 700. Oh, ada selisih nih. Selisih berapa? 700 dikurangi 500. Kalau misalkan ada rugi gimana? Ya udah, misalkan ini tadinya 700 nih, di sini 700 terus di sini 500 ya nggak apa-apa, berarti kita catat tapi nanti jurnalnya dibalik. Nah, ini misalkan untung ya. Equity investment pada unrealized holding gain, namanya unrealized ya, karena belum direalisasikan. Jadi kita masih mencatatnya sebagai unrealized holding gain. Atau ini biar kenapa ada holding gain or loss, karena biar satu akun antara yang untung sama rugi, nanti bisa saling hapus nih kalau ada beberapa. Oke, tadi selisihnya keuntungannya 200.000, maka kita mencatat 200.000. Terus saat pengumuman kita mencatat adanya return earning pada property dividend payable nih sesuai dengan nilai fair value atas properti tersebut, yang mana tadinya 500.000 terus udah kita tambah 200.000, maka 700.000 nih dicatat di sini. Kalau misalkan rugi gimana? Rugi ya berarti unrealized-nya di sini, unrealized-nya itu di debit, sedangkan equity investment-nya ini di kredit. Sebesar berapa? Ya sebesar selisihnya antara book value dengan carrying value. Terus nantinya yang dibagi kalau rugi ya berapa? Kayak sesuai dengan fair value-nya lah. Pokoknya yang kita ingat tuh fair value-nya. Yang kita bagi juga sesuai dengan nilai fair value-nya, nilai pasarnya. Nah, saat pencatatan dividen tidak di jurnal, ingat tidak di jurnal. Terus saat pembagian atau pendistribusian dividen, kita mencatat properti dividen payable pada equity investment. Jadi properti dividen yang tadinya berupa kewajiban yang sudah kita catat pas pengumuman, kita bagikan yang dibagikan apa? Kan equity investmentnya. Berarti equity investmentnya kita kredit karena nantinya hilang, saling hapus dengan ini. Terus properti dividen payable-nya yang tadinya kredit kita debit supaya saling hapus. Oke, terus selanjutnya adalah dividen likuidasi. Nah, dividen likuidasi ini sifatnya unik. Kenapa unik? Karena biasanya itu cuma terjadi saat perusahaan itu merugi. Even walaupun sebagian perusahaan atau sebagian negara itu ada nih yang ngebolehin pembagian dividen likuidasi ini saat perusahaan belum mau tutup, belum rugi, belum mau bangkrut, dia dibagi. Itu kalau gitu apa yang dibagi? Kan kalau kita beli saham itu ada namanya share capital ordinary sama share premium. Share premium itu kan kelebihannya kan. Kelebihannya nih misalkan misalkan beli nih saham, anggaplah cashnya berapa ya? Kita nerbitin saham terus dapat cash 1.000. Terus ternyata share capital ini ordinary lah, misalkan 900. Kan ada nih share premiumnya di sini. Nah, share premium ini kalau nantinya dibagi saat perusahaan belum rugi, itu bisa juga disebut dengan dividen likuidasi. Inilah salah satu khusus nih yang jarang terjadi, bahwa nantinya yang dibagikan adalah share premium ini 100 ini nantinya bisa dibagi nih untuk beberapa negara dan
negara dan perusahaan tertentu. Tapi pada umumnya adalah kita kembali ke umum bahwa di Indonesia ini jarang nih kayak gini. Umumnya itu adalah dibagikan pada saat perusahaan akan bangkrut. Dividen likuidasi ini kita baca deh ya. Dividen likuidasi adalah pembagian dividen lebih didasarkan pada pengembalian modal nih, pengembalian share premium pemegang saham, bukan pada keuntungan atau earning perusahaan. Jadi yang dibagi itu share premium, bukan return net earning. Nah, dividen likuidasi lebih menggambarkan pengembalian modal kepada pemegang saham daripada pembagian keuntungan. Jadinya intinya pembagian modal. Tadinya dia udah bayar, share premiumnya 100, terus dia bayar lagi. Dikembaliin lah istilahnya 100-nya ini ke dia. Nah, ini kita kembali ke Indonesia bahwa biasanya karena perusahaan akan ditutup, perusahaan akan dilikuid nih, udah likuid, udah mau bangkrut, udahlah dibagiin aja yang tadinya udah dikasih. Nah, dividen likuidasi dibayarkan setelah semua kewajiban kreditur dan pemberi pinjaman diselesaikan. Ingat ya, bahwa aset itu adalah equity plus equity plus liabilities. Yang didahulukan adalah ini, liabilities dulu nih. Mau bangkrut ya berarti liabilities dulu, baru nantinya equity kalau masih ada sisa dari aset ini. Kalau nggak ada sisa gimana? Ya udah, nggak ada kewajiban buat ngembaliin, kok nggak ada kembalian buat bayar lagi kalau dia bentuknya PT. Ya udahlah, itu jadi kerugian buat bank yang minjemin. Nah ini, ke dividen likuidasi pembayaran dibayarkan setelah semua kewajiban kreditur memberi pinjaman diselesaikan. Tadi udah, sehingga pembayaran dividen harus menjadi salah satu tindakan terakhir yang diambil sebelum bisnis tutup. Jadi sebelum bisnisnya bubar, sebelum perusahaan itu benar-benar tutup, dibagiin dulu. Misalkan PT Edukasi mengumumkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham biasa pada tanggal 22 September 2019 sebesar 900. Terus dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa jumlah dividen yang dibagikan adalah 900, jumlah sebesar 600 berasal dari income statement, jadi berasal dari income atau return on earning. Sedangkan sisanya 300 berasal dari share premium saham biasa. Proses pencatatan dividen dilakukan pada 9 Oktober. Ingat ya, ini nggak dicatat. Sedangkan pembayaran dividen dilakukan pada 22 Oktober. Nah, ini tuh intinya bisa dikombin nih antara dia membagikan keuntungan berasal dari profit dan berasal dari modalnya, dari share premiumnya. Kalau nggak ada share premium gimana? Ya kalau nggak ada share premium ya nggak ada yang dibagi. Misalkan return net earning ini ya 600, terus share premium ordinary berdasarkan dari modal tadi 300, maka dividen payable-nya adalah 900 juta. Nah, saat pencatatan tidak di jurnal, kemudian saat distribusi ingat ya, janji adalah sesuai utang, maka yang dibayar adalah 900 sesuai dividen payable yang ditulis sebelumnya, tinggal kita balik dan kita tambahkan pada cash. Oke, selanjutnya adalah dividen saham nih. Nah, dividen saham ini dibagikan melalui penerbitan saham perusahaan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan, pro rata basis tanpa memperoleh imbalan apapun. Dividen sesuai dengan fair value, bukan fair value. Ingat ya, bahwa dividen saham ini dicatat sesuai dengan fair value-nya, bukan fair value-nya. Kenapa? Karena kita tidak mencatat share premium nantinya. Nah, dividen saham tidak mempengaruhi aset atau liabilitas. Kenapa? Karena cuma reclass nih, cuma mengubah nama doang. Dividen hanya reklasifikasi ekuitas sehingga tidak mengurangi total ekuitas. Ingat, yang berubah itu, yang tidak berubah adalah total ekuitasnya. Nah, akun ordinary share dividend distributable, ingat saat kita membagikan properti ada namanya dividen payable. Ingat ya, ini dividen payable itu saat pembagian cash dividen kita mengenal adanya dividen payable. Terus saat
Dividend property, kita mengenal namanya property dividend payable. Ingat ya, ingat-ingat aja namanya property. Berarti property, dividend payable doang berarti cash. Nah, uh, kalau yang saham kita mengenal akun namanya OSDD, Ordinary Share Dividend Distributable. Nah, ini harus kita ingat kalau misalkan offline. Kalau online ya udah buka aja. Dilaporkan pada bagian ekuitas sebagai penambah dari share capital ordinary. Oke, jadi misalkan ternyata pengumumannya itu sebelum 1 hari nih sebelum laporan keuangan dibuat, maka ordinary share dividend distributable ini masuk ke komponen ekuitas sebagai penambah share capital ordinary. Jadi nanti saat pembagian ya udah kita tinggal bagi aja, nggak mikirin lagi. Pokoknya intinya ordinary share berarti yang dibagi saham ya otomatis yang ini ordinary share dividend distributable ini nantinya dilaporkan sebagai penambah atas share capital ordinary. Nah, dalam hal dividen saham berupa pemberian saham treasury share, maka dividen saham yang diberikan dicatat sesuai dengan cost atas treasury share yang dibagikan. Jadi dividen saham ini bukan selalu tentang saham perusahaan saja yang belum terbit, tapi bisa juga saham atas perusahaan yang dibeli kembali atau namanya treasury share. Misalkan nih pada 26 Mei 2019 PT AYU mengumumkan pembagian dividen saham kepada pemegang saham biasa sebesar 10% dari total saham biasa yang beredar. Saat itu total saham biasa perusahaan yang beredar adalah 2 juta saham dengan nilai par 100 per saham. Harga pasar saham AYU di pengumuman dividen adalah 500 per saham. Perusahaan pembagian dividen dilakukan pada 24 Juni 2019. Jadi kalau misalkan kita analisis soal gini itu yang dipakai yang mana? Yang ini jelas nggak dipakai. Yang dipakai adalah ini nilai parnya, terus jumlah saham yang beredar sama 10. Jadi nanti tinggal dikalikan 10% dengan jumlah saham yang beredar berapa? 2 juta. Dikali nilai parnya berapa? 100. Setelah dikali ternyata ketemu 20 juta. Ingat ya bahwa nilai pasar nih cuma ngecoh aja sih sebenarnya nggak dipakai juga. Kita catatnya adalah RE karena nanti sifatnya adalah mengurangi ekuitas, tapi ingat ya reclass, jadi nanti kembali lagi RE pada ordinary share dividend distributable sebesar 20 juta ini saat pengumuman, terus saat pembagian atau pendistribusian dividen kita mencatatnya adalah ordinary share dividend distributable pada share capital ordinary. Sebesar berapa? Ya sebesar yang terutang. Yang terutang tadi berapa? 20 juta. Oke, 20 juta. Terus selanjutnya setelah kita bahas jenis-jenis saham, kita bahas namanya adalah share split. Split kan dibagi 2. Kalau orang split itu yang tadinya 1 orang kakinya jadi lebar jadi 2. Nah, tujuan kalau saham, tujuan share split ini adalah mengurangi nilai atau harga pasar saham. Kenapa? Karena nilai parnya berubah, otomatis nilai atas sahamnya juga berubah nih jadi setengahnya. Kalau misalkan 2-for-1, kalau misalkan 4-for-1 ya jadi 4, nanti jadi seperempatnya. Nah, tidak ada jurnal. Ingat kalau share split itu tidak jurnal, tapi dia hanya mempengaruhi atas laporan keuangan nantinya. Jadi nanti auto resetnya misalkan tadinya 1000 terus di share split 2-for-1 ya jadi jadinya nanti ya lebih kecil. Lebih banyak ding, namanya juga auto reset, itu jumlah sahamnya jadi 1000 dikali 2 ya jadi 2000, tapi tidak di jurnal ya, tapi nanti mempengaruhi dalam SOSV atau Statement of Financial Position, mengurangi fair value saham dan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Tadi namanya dipecah, maka fair value-nya jadi dikit,
par value-nya jadi dikit dan jumlah sahamnya jadi banyak. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemecahan. Nah, share split diberlakukan untuk seluruh saham, baik issued share, outstanding, dan treasury share. Jadi semua nih untuk issued share. Oh, tadi salah ya, berarti tadi bukan authorized deh, tapi issued share. Jadi ingat ya bahwa outstanding sama treasury share nih yang dipecah, yang bisa dipecah. Nah, misalkan nih, ingat ya, saat kita melakukan pemecahan, kita tidak menjurnal, tapi kita memperhatikan penjanjian atas laporan keuangan nantinya. Misalkan nih, ini ingat, ini nggak usah dilihat lagi. Karena apa? Saat kita share split itu, ininya itu tetap. Yang berubah apa? Yang berubah adalah catatan di sini nih. Share capital ordinary yang tadinya 100.000 share dan parnya adalah $10, RE-nya segini, totalnya segini. Nah, saat dia di split 2 for 1, 2 jadi 1 jadi 2, maka jumlah saham yang beredar meningkat jadi 100.000 kali 2. Terus share parnya berkurang 10 bagi 2. Oh, berkurang berapa? Setengahnya. Ingat ya, ini sama pokoknya khusus share split ini yang berubah cuma di sini. Terus nanti share split itu terjadi di pertengahan perjunalan, ya dilihat lagi jurnal-jurnal yang di atasnya. Otomatis kalau jurnal-jurnal di atasnya berubah, ini juga yang tadinya segini ada transaksi-transaksi bisa aja berubah. Nah, perbedaan antara dividen saham, share dividen, dan pemecahan saham atau share split. Ingat ya, kalau AKM itu kita harus paham teori. Soalnya apa? Biasanya ada soal benar salah dan ada soal kasus. Kasusnya juga simple-simple. Nah, kalau PAKM berarti kita banyakin latihan, kalau AKM kita banyakin juga baca teorinya. Oke, kita baca teori-teori ini. Dividen saham, share dividen mengambil aja peningkatan ini ya. Ingat, misalkan sebutkan perbedaan antara dividen saham, share dividen, dan share split atau pemecahan saham. Bedanya apa? Yang pertama, share dividen meningkatkan adanya peningkatan jumlah saham yang beredar, tetapi tidak mengurangi nilai par dari saham yang bersangkutan. Jadi nilai parnya tetap, tapi jumlah sahamnya bertambah. Terus secara keseluruhan dividen saham meningkatkan jumlah nilai total parnya. Jadi parnya berubah, parnya tambah. Karena apa? Reclass nih yang tadinya RE jadi share capital ordinary, otomatis total parnya juga bertambah. Tambahnya dari mana? Ya dari RE yang dijadiin share capital ordinary tadi. Terus pemecahan saham, share split meningkatkan jumlah saham yang beredar dan mengurangi nilai par per saham. Jadi share split ini nantinya adalah jumlah sahamnya itu yang beredar bertambah, lembaga sahamnya itu bertambah, nilai parnya berkurang. Jadi setengahnya atau mungkin seperempatnya tergantung dari share splitnya berapa. Tapi secara keseluruhan pemecahan saham tidak mengubah total nilai par saham. Ya kayak ini nih, 1.000 tetap 1.000. Tapi yang berubah cuma catatan kecil di sini nih. Oke. Selanjutnya kita ke yang lumayan penting, yakni pembagian saham prefer yang dilebih duluin, yang punya keistimewaan, yang punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Ingat ya bahwa pembagian saham preferen itu tergantung pada fitur atau fasilitas saham preferen tersebut. Jadi dilihat lagi apakah fitur-fiturnya itu apa aja, apakah dia partisipating, apakah dia kumulatif atau enggak. Kalau kumulatif ya berarti tahun-tahun sebelumnya juga diperhitungkan. Kalau non kumulatif berarti tahun-tahun setelahnya enggak diperhitungkan. Kalau partisipatif ya dia dapat sisa dividen. Kalau non partisipatif ya dia tidak dapat. Ingat ya, kalau baca soal itu yang teliti nih. Ingat, dia kumulatif atau enggak, dia partisipatif atau enggak. Biasanya yang muncul cuma dua itu. Nah, misalkan nih pada tahun 2017 PT Anugrah membagi 700 juta dividen cash. Pada saat itu nilai par saham biasa yang beredar adalah 4 juta dan nilai par saham preferen
Ini ingat ada kata-kata 8% nih. Apa nih 8%? Oh, 8% itu adalah porsinya dia nih, pembagian dividen yang akan didapatkan. Berapa? 8% kali nilai par. Yang beredar adalah 1 miliar. Dari transaksi tersebut, beberapa alternatif perhitungan dividen saham preferen berdasarkan fitur saham preferen. Oke, kita lihat. Yang pertama, kita identifikasi soal dividen cash yang dibagikan adalah 700 juta. Nilai par saham biasa yang beredar adalah 4 miliar. Terus nilai par saham preferen yang beredar adalah 1 miliar. Terus ada keterangan nih di sini 8%. Ingat 8% ini disimpan di otak. Oh, 8%. Terus kita lihat ada apa nih? Yang pertama, fiturnya adalah non-kumulatif dan non-partisipatif. Oh, non-kumulatif. Oh, non-partisipatif. Ya udah, nggak usah dilihat lagi. Nggak penting kok kalau non-kumulatif dan non-partisipatif tuh tahun-tahun sebelumnya sama sisanya itu nggak penting. Yang kita lihat cuma 8% dikali berapa? Dikali dengan nilai parnya. Di sini nilai parnya 1 miliar, maka 8% dikali dengan 1 miliar ketemu 80.000. Oh, 80.000. Tadi pembagian dividennya berapa? 700. Oh, 700 dikurangi 80.000. Oh, saham biasanya dapat 620. Sedangkan saham preferennya ya sesuai dengan janji. Karena dia non-kumulatif, nggak memperhatikan tahun sebelumnya, non-partisipatif juga, berarti nggak dapat sisanya. Oh ya udah kalau gitu, berarti 80 juta buat saham preferen dan 620 buat saham biasa. Oke, Fik, udah ingat ya bahwa non kumulatif, non partisipatif nggak usah dilihat lagi, tinggal kita lihat aja keterangannya 8% ini. Terus saham preferen kumulatif dan non partisipatif ada dividen in arrears 2 tahun. Berarti diasumsikan bahwa 2 tahun lalu nih perusahaan tidak membayar dividen cash atau nggak membayar dividen, otomatis perusahaan kan namanya prefer nih diutamakan. Kalau dia sifatnya kumulatif berarti dividen-dividen tahun lalu yang belum dibayarkan harus dibayarkan pada tahun yang bersangkutan. Oke, kita lihat nih. Ternyata 2 tahun belum bayar. Oke, 2 tahun belum bayar, 8% dikali 1 juta dikali berapa? Kali berapa? Kali 2. 2 dari mana? 2 tahun. 1 miliar dari mana? Dari nilai par. 8% dari mana? Dari perjanjian preferen 8%. Oke, kita kali ternyata 160. Oh, kita simpen 160 ini adalah utangnya 2 tahun lalu. Terus saham dividen preferen tahun berjalan. Oke, 2 tahun lalu udah nih 160. Tahun berjalan berapa? Oh, 8% dikali 1 miliar. Oh, berarti 80. Berarti yang tahun lalu tadi 160 dikalikan dengan 80 juta. Ketemu berapa? 240. Oh, berarti saham yang sifatnya kumulatif itu 2 tahun lalu diperhitungkan dan totalnya adalah 240. Total dividen cash yang dibagikan adalah 700. Maka dividen untuk saham biasa adalah 700 dikurangi 240 ketemu 460 juta. Oke. Berarti untuk saham preferen adalah 240 juta dan untuk saham biasa adalah 460 juta. Di total berapa? Oh ya jelas sama, 700 juta. Oke, ingat ya bahwa non kumulatif berarti dia tidak tahun-tahun sebelumnya tidak diperhitungkan. Non partisipatif berarti sisa-sisanya nggak diperhitungkan lagi buat preferen. Terus saham preferen kumulatif berarti tahun-tahun sebelumnya diperhitungkan. Non partisipatif berarti nggak dapat sisa. Ingat ya, kita berperan sebagai perusahaan penerbit saham yang akan membagikan dividen atau keuntungannya berupa apa? Berupa cash dividen. Misalkan saham preferen ini dapat dividen saham atau properti atau likuidasi, bisa nggak? Ya bisa dong. Ya tinggal lihat aja soalnya. Yang dibagi itu dividen cash atau dividen saham.
Oke, selanjutnya ternyata ada yang sifatnya itu adalah non-kumulatif dan partisipatif penuh. Oh, partisipatif penuh. Oh, non-kumulatif. Berarti non-kumulatif. Tahun kemarin itu nggak diperhitungkan, sedangkan partisipatif berarti dia dapat sisa nih, sisa atas dividen yang dibagikan. Misalkan kasusnya tetap sama, kita tarik dividen tahun berjalan berapa? 80 juta. Terus masih sisa berapa kalau 80? 80 itu ternyata masih sisa berapa? 620. 620 ini kalau kita perkan diper nih sama nilai par. Jadi misalkan ini kan tadi kan 700 dikurangi sama 80. 700 dikurangi 80. Dividen 620. Oh, ternyata kita lihat lagi. Ternyata dividen partisipatif di sini 6%. Sebentar ya. Oke, dividen partisipatifnya di sini adalah 6%. Berarti ini kita bahas di belakang apa-apa yang partisipatif penuh. Kayaknya kalau ini nanti jadi bingung, tapi nggak apa-apa. Ini 6% dividen partisipatif, 6%-nya nanti kita bahas di belakang ya, pakai yang belakangan supaya mudah, tapi kita anggap dulu partisipatifnya adalah 6%. 6% maka dapat 1 miliar dikali 6% dapat 60 juta, maka total saham preferennya dapat 140. Terus saham biasanya 320 ditambah 240 dapat 560. Totalnya tetap sama 700. Jadi ini kita lihat keterangan. Perhitungan dividen partisipatif penuh ditentukan dengan asumsi bahwa pemegang saham preferen dan saham biasa mempunyai tarif yang sama atas dividen yang ada. Jadi ini nih, kalau pembagian saham preferen partisipatif ini tergantung dari perusahaan. Misalkan perusahaan mengumumkan bahwa dividen biasa di RUPS nanti dapat 8%, sama kayak preferennya, ya udah nggak apa-apa 8%. Tapi misalkan diumumkan 10%, iya, nggak apa-apa, 10% sesuai dengan pengumuman. Tapi kalau di soal kita asumsikan aja, kita pakai asumsi pribadi atau asumsi umumnya adalah sesuai dengan saham biasa. Jadi 8% dikali nilai parnya ketemu 320, kita masukin sini. Nah, otomatis kan ada sisa nih. Dari 80 sama 320, ada sisa sekitar 300. 300 juta. Maka untuk mencari ya ini nih, ya udahlah sekalian 6%-nya ini didapat dari mana? Oh, 6%-nya itu dapat dari sisanya nih. Sisanya dari 700 juta yang sudah dikurangi 80, dikurangi 320, ketemu 300 juta. Maka 300 juta diper berapa? Diper atas nilai preferen dan biasanya. Preferennya nilai parnya 1 miliar, biasanya 4 miliar, maka 300 diper 5 miliar ketemu 6%. Coba aja deh 300 juta diper 5 miliar dikali sama 100%, pasti ketemunya 6%. Nah, 6% inilah yang nantinya dijadikan dasar untuk menghitung sisa atas dividen yang belum dibagikan untuk dialokasikan ke saham preferen dan saham biasa.
Maka saham biasanya adalah 6% dikali, ini preferennya adalah 6% dikali 1 miliar ketemu 60, terus dividen saham biasanya adalah 6% dikali 4 miliar ketemu 240. Jadi nantinya dimasukin ke sini, tadinya dapat 320 ditambah sama sisanya ini yang saham biasa 240, yang preferen yang tadinya dapat 80 juta ditambah 6% lagi 60, jadinya dapat 140. Oh ternyata non kumulatif. Kalau non kumulatif berarti tahun kemarin nggak diperhitungkan, makanya ada sisanya banyak, makanya sisanya cuma dikurangi 700 juta, cuma dikurangin sama 80 dan dikurangi sama ini dengan tarif sama kayak saham preferen. Ini cuma asumsi ya, jadi kalau misalkan nggak ada keterangan di soal, ya berarti kita pakai asumsi bahwa pembagiannya sesuai dengan saham preferen. Tapi kalau di soal disebutin misalkan untuk saham partisipatif penuh ini nantinya saham biasa, dividen saham biasa atau share ordinary dia dapat 10% dahulu, 10%. Oh ya udah, berarti angka yang dibuat ngalikan adalah 10%, tapi perhitungan untuk nilai sisanya untuk nentuin 6%-nya ini tetap sama. Jadi nanti sisanya berapa dibagi sama nilai par dari keseluruhan saham atau saham preferen dan saham biasa terus dikali 100%. Ketemu berapa nantinya itu buat nentuin si dividen saham biasa ini dapat berapa, terus saham preferen itu dapat berapa, dari hasil kali ini dikalikan sama nilai parnya. Oke, kita ke bahasan yang terakhir. Ini pembagian dividen saham preferen yang mempunyai fitur kumulatif dan partisipatif penuh. Ada keterangan dividen in arrears 2 tahun. Maka kalau kumulatif, ingat kumulatif, berarti namanya kumulatif, berarti ada tambah-tambahan, yang ditambah yang mana? Yang tahun lalu. Tahun lalu tetap diakui ke tahun sekarang. Tahun yang lalu, kalau misalkan dia belum bayar dividen, juga bakal diakui ke tahun ini. Misalkan 2 tahun, ya berarti 2 tahun yang terakhir adalah 8% dikali 1 miliar, dikali berapa? Kali 2 tahun. Kalau 4 tahun gimana? Ya kali 4. Berarti dikali 2, 8%, dikali 1 miliar, ketemu 160. Terus dividen tahun berjalan. Oke, masa lalu kita tinggalkan, tapi kita simpan 160-nya. Dividen tahun berjalan, 8% dikali 1 miliar, ketemu 80. Terus yang saham biasa 8%, karena asumsinya adalah, ingat ya ada asumsi, dia mendapatkan sesuai dengan apa yang didapatkan saham preferen terlebih dahulu, sesuai dengan tarif saham preferen. Maka 8% dikali nilai parnya adalah 4 miliar, maka 4 miliar dikali 8%, 320. Oke, kita tambah ketemu 160 ditambah 400 ketemu 560. Oke, berarti sisanya nanti adalah 140 juta. 700.000 dikurangi sama 160 dikurangi sama 400 juta, 140 juta. Oke, kita dapat angka sisa. Tadi kan udah ngitung tuh saham preferen dapat 80 untuk tahun ini ya, tahun berjalan. Terus tahun belakangnya dapat 160, berarti ditambah itu udah 3 tahun tuh, 2 tahun kemarin sama tahun sekarang. Sekarang yang saham biasa berarti 8% dikali sama par 4 miliar ketemu 320. Oke, saham biasa tahun ini dapat 320. Tahun lalu gimana kalau nggak dapet? Ya namanya saham biasa, dia nggak punya fitur khusus kayak preferen, berarti nggak ada kayak kumulatif, nggak ada kayak partisipatif. Jadi dia, tapi otomatis partisipatif, tapi dia nggak ada namanya fitur-fitur kumulatif dan sebagainya. Jadi kita hitung sisanya berapa. Oh, sisanya adalah 700 juta yang dibagikan, dikurangi sama 160, dikurangi sama 400, ketemu 140. Oh, kita dapat nih angka 140,
kita per berapa? Per nilai parnya. Nilai parnya adalah 1 miliar dari preferen, ditambah 4 miliar, ketemu 5 miliar. 140 di per 5 miliar dikali 100, ketemu 2,8. Oke, kita dapat 2,8. Maka untuk menghitung sisanya adalah 2,8 dikali 1 miliar untuk preferen ketemu 28 juta. Saham biasa 2,8 dikali parnya 4 miliar ketemu 112 juta. Oke, kita tambah nih yang tadinya dia sudah dapat tahun lalu 160, tahun ini 80. Karena sifatnya partisipatif, maka dia dapat lagi nih sisanya 28. Terus saham biasa tadi udah dapat 320 sesuai dengan 8%, disesuaikan sama preferen. Sekarang tambah lagi 2,8 dikali sama 4 miliar ketemu 112. Oh, ternyata totalnya untuk saham biasa dia dapat 432, untuk saham preferen dia dapat 268, sehingga waktu dijumlah jumlahnya sama yang terutang 700. Oke, itu ya, ingat-ingat kalau saham preferen kumulatif dan partisipatif penuh atau khususnya di bagian partisipatif nih, kita hitung sisanya, kita per nilai par dari saham preferen dan saham biasa dikali 100 ketemu tarif. Nah, tarifnya ini nantinya dikalikan nilai par ketemu nilai sisa yang nantinya ditambah sama nilai sebelumnya atas saham-saham. Saham preferen ya berarti untuk saham preferen, saham biasa ya untuk saham biasa sesuai dengan nilai par masing-masing. Oke, itu ya diingat-ingat. Di-review lagi saham pembagian dividen saham, maka ada dividen cash yang dibagi cash, dividen properti yang dibagi adalah properti, dividen likuidasi itu biasanya saat liquid itu bangkrut, yang dibagi itu share premium atau nanti modal-modalnya. Terus saham preferen nih, dividen saham berarti yang dibagi saham preferen ada fiturnya. Kita lihat lagi berapa persen di soal, ternyata sekian persen. Terus kumulatif enggak? Ternyata kumulatif. Partisipatif enggak? Ternyata partisipatif. Nah, nanti ingat ya bahwa yang dilihat tuh fitur-fiturnya. Jangan sampai salah lihat, jangan sampai pula salah hitung. Jangan lupa juga dikasih keterangan di situ bahwa diasumsikan bahwa nilai partisipatifnya adalah dividen saham biasa dulu sesuai dengan saham preferen. Kalau misalkan di soal ditentukan dividen biasa dulu dapat 10% misalkan, berarti itu dulu yang didahulukan. Oke, itu dulu tentang materi kali ini. Ada yang mau ditanyain nggak nih dari teman-teman semua? Mungkin Afifah atau Fadil ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang rumit-rumit. Kita masuk ke pembahasan soal yang bakal dipandu oleh Rosinta. Ayo Rosinta. Oke, nah sekarang kita bakal bahas soal ya. Nah, di sini kita bakal bahas soal yang ini 14, 12. Nah, jadi di sini aku udah buat jawabannya, tapi kita bakal ngerjain bareng-bareng supaya lebih masuk gitu namanya. Oke. Yang pertama kita baca dulu kebijakan akuntansinya, yaitu dalam hal dividen saham, PT menilai dengan par value tidak peduli merupakan small share dividend sebagaimana praktik dari USGAP. Nah, dalam hal transaksi treasury, PT menggunakan metode cost untuk beli dan pendekatan FIFO untuk jual beli. Terus soalnya itu diminta buat jurnal sama susun equity section-nya yang 2018.
Nah, jadi 12. Nah, nomor 1, kalau misalkan ada yang mau ditanya, bisa langsung tanya aja ya di chat atau mau open mic juga nggak apa-apa. Oke, nomor 1 itu diterbitkan 50.000 saham biasa dengan harga 550 per saham. Nah, saranku itu kita bikin dulu tabel untuk menyatakan berapa sih sebenarnya jumlah lembar sahamnya, entah itu yang issued ataupun yang outstanding sama yang treasury shares-nya gitu. Supaya nanti nggak bingung dan nggak perlu ngitung ulang lagi gitu. Oke. Oke. Pertama untuk yang ordinary share, par-nya itu dia 500. Nah, issued-nya ada berapa? Issued-nya ada 200 dibagi sama par-nya. Jadi ada 400.000. Outstanding-nya juga sama karena di sini nggak terstate adanya treasury share. Untuk reference itu par-nya 250, ada 600 lembar. Nah, baru deh kita bikin di sini itu yang pertama diterbitkan 50.000 saham biasa dengan harga 550. Berarti jurnalnya adalah cash pada share capital ordinary, share premium ordinary. SCO itu aku bikin singkatannya aja ya. Nah, di sini 50.000. Berarti ini nilainya itu 550 dikali sama 50.000. Untuk SCO 50.000 dikali sama 500, terus selisihnya masuk ke share capital, share premium. Oke, terus soal nomor 2, diterbitkan 100.000 saham preferan untuk pertukaran aset. Nah, asetnya apa aja? Ada mesin, mesin tuh machinery. Terus, apalagi pabrik, building, terus sama tanah. Nah, dia nerbitinnya pakai saham preference, jadi jurnalnya share capital preference sama share premium preference. Nah, untuk kalau pertukaran aset dengan menggunakan ekuitas itu kan udah dijelasin minggu lalu ya, kalau kita defaultnya itu pakai yang pertama itu fair value dari aset, yang kedua itu appraisal value dari aset, yang mana itu appraisal value dari aset yang andal, yang mana kalau misalkan di soal itu cuma dikasih tahu appraisal value-nya aja, itu udah diasumsikan andal, kecuali dikatakan lain gitu. Kalau misalkan di state tuh ternyata appraisal value-nya itu nggak andal, itu jadinya kita pakai si fair value dari sahamnya gitu. Nah, di sini kebetulan ada fair value dari asetnya. Yang pertama itu untuk mesin itu 50 juta. Terus untuk building itu 100 juta. Terus tanahnya itu 150 juta. Fair premiumnya itu dia nerbitin 100.000 saham preference. Oke. Berarti di sini 100.000 dikali sama 250. Nah, selisihnya masuk ke share premium. Nah, dapatlah 275 juta. Terus yang ketiga, diterbitkan 30.000 lembar saham biasa, berarti dia nerbitin baru 30.000 untuk pertukaran peralatan. Appraisal value-nya itu 20 juta dan net book-nya itu atau book value-nya itu 15 juta. Nah, diketahui harga pasar saham 530 per saham. Nah, di sini karena dia nggak di state, appraisal value-nya itu nggak andal, jadi kita asumsikan dia itu andal. Nah, equipment, terus di bawahnya itu karena saham biasa, jadi share capital ordinary sama share premium ordinary. Nah, appraisal value-nya itu dia senilai 20 juta, terus share capital ordinary-nya itu senilai 30.000 dikali sama 500.
distribusinya masuk ke share premium. Nah, nomor 4, diumumkan dan dibayarkan dividen tunai Rp100 per saham. Jadi di sini jurnalnya itu return earning, tulis RE aja ya. RE pada dividen payable. Nah, senilai berapa? Senilai 100, kan dia bilang 100 tuh per saham. Jadi kita cari dulu tuh yang outstanding tuh ada berapa. Jadi ini tuh dia bilang 100 dikali sama 400. Nah, di sini belum ditambah 30. Dapatlah 48 juta. Nah, terus dia kan ini pengumumannya, berarti pembayarannya itu tinggal dibalik ke jurnalnya. Jadi dividen payable pada cash. Nah, senilai 48 juta. Terus nomor 5, diumumkan dan diterbitkan 15% dividen saham tatkala harga pasarnya itu 540 per saham. Jadi diumumkan dividen saham jurnalnya itu return earning pada ordinary share dividend distributable. Besarnya berapa? Sebesar 15% dikali sama 480 dikali sama 500. Nah, dapatlah 3,6 miliar. Nah, terus pas pendistribusiannya jadi OSDD pada share capital ordinary. Nah, senilai berapa? Senilai 3,6 juta. Nah, itu karena issued, jangan lupa ditambah di sini. Di share yang issued. Nah, dapatlah 15% dividen saham dikali sama 480 dikasih 500. Nah, terus bentar, kok aneh banyak banget ya. 15% dikali 480 dikali sama 500. Oke, ini tuh nomor 6 dibeli 75.000 saham biasa sebagai transaksi treasury dengan harga perolehan itu 520 per saham. Oke, berarti di sini dia ada membeli treasury share, di kreditnya itu cash. Senilai berapa? Dia belinya itu 75.000 dengan harganya itu 520. Nah, berarti besaran cash yang dikeluarkan itu senilai 39 juta. Nah, di sini oke. Terus nomor 7 dibeli lagi 80.000 saham biasa sebagai transaksi treasury dengan harga perolehan 530. Nah, jurnalnya sama, di sini dia belinya 80.000, harganya 530. Nah, jurnalnya nilainya berarti 800 dikali sama 530. Nah, nomor 8, diumumkan dan didistribusikan dividen properti. Nah, berarti properti dividen, tadi kan pertama itu dia PT memberikan 1 saham PT Quantum untuk tiap 4 saham perusahaan. Nah, jadi 1 saham PT Quantum, 1 investasi di PT Quantum itu senilai dengan 4 saham kita gitu. Nah, terus nilai jual saham PT Quantum adalah 630 per saham. Nah, di sini kita tulis dulu investment kita. Di investment in PT Quantum. Oke. Nah, dia ada 100.000 lembar dengan total nilainya dia itu 60 juta.
Berarti cost itu berapa? Cost-nya itu adalah 600. Nah, terus pas kita sekarang mau mendistribusikan properti investasi, itu ternyata dia harganya itu 630. Nah, berarti kan ada selisih tuh. Nah, itu adalah keuntungan dari fair value-nya. Berapa selisihnya? Ternyata 30 per satu lembarnya gitu. Oke. Nah, tapi yang kita bagikan properti investasi itu kan satu saham, satu investment kita senilai untuk tiap 4 saham perusahaan, 4 SCO. Nah, jadi satu investasi PT Quantum itu senilai dengan 4 saham kita. Berarti berapa tuh investasi yang kita berikan? Kita cari tahu dulu berapa sih uh, outstanding. Kita cari tahu dulu outstanding kita berapa. Gitu. Nah, outstanding kita itu 7525. Bentar kok, kayaknya kemarin aku ngerjain nggak semuanya itu deh. Bentar ya. Kan, 480, 480, 72, 7, 36. 15% dikali 480 dikali 500. 480.000. 480 dikali 500. Iya, sama. 15% dikali 480.000 dikali 500. Oh iya, 15%. Astaga. Oke, udah ya. Berarti yaitu berapa yang kita jadiin properti investasi. Berarti ini dibagi 4. Nah, dapatlah 99,250. Nah, ini kan yang kita bagiin. Nah, berarti keuntungan untuk satu unitnya itu kan 30. Berarti kita cari nih gainnya berapa dari perubahan si fair value-nya itu. Nah, dapatlah 2.977. Berarti di sini kita menjurnal selisih book value sama sama fair value-nya dulu. Berarti di sini itu jurnalnya di bawah itu karena untung dia jadi UHGLI, di atasnya itu adalah investment. Oke, senilai 2,977. Nah, ini baru pengakuan selisihnya aja. Nah, terus kita menjurnal juga RE pada properti dividen payable. Oke, senilai bukan ini lah. Senilai 630 dikali sama, nah dapatlah 62.527.500. Nah, karena dia tuh nilai jualnya 630, sedangkan yang kita bagiin itu 99.250 unit gitu. Nah, dapatlah segitu. Terus dia diumumkan dan didistribusikan. Berarti pas pendistribusiannya itu properti dividen payable pada investment. Nilai ini. Terus nomor 9 dijual 70.000 saham treasury dengan harga 525. Nah, berarti ini penjualan saham treasury dia dijualnya 70.000. Berarti kita di sini masukin 70.000. Oke. Cash yang kita dapatkan itu 70.000 dikali sama 525. Nah, sedangkan untuk TS yang kita keluarkan itu 70.000 dikali sama harga awalnya 520. Baik.
70.000 dikali 525. Oke, 525. Terus selisihnya masuk ke share premium treasury. Nah, oke. Terus nomor 10, dia dijual lagi 60.000 saham treasury dengan harga 524. Oke. Dia nambah 60.000. Ini tinggal dikaliin 60.000 dikali sama 524. Nah, untuk treasury shares-nya itu kan karena kita pakai metode FIFO, berarti kan 75.000, terus tadi udah dijual lagi 70.000, berarti kan masih ada sisa senilai 5.000 tuh. Nah, jurnalnya ini tambah ini kali ini terus ditambah sama masukin dulu. Terus kan dia dijualnya 60.000, terus dari sini baru diambil 5.000 aja. 5.000. Berarti selisihnya lagi 15.000. Tulis aja berarti di sini tuh minus 5.000. Nah, terus karena dia 60.000, berarti lagi 55.000-nya itu diambil dari sini. Nah, berarti 60.000 ditambah sama, nah, 55.000. Jadi nanti pas ngitung nilai saham treasury-nya ada lagi berapa lembar? Ada lagi 15. 60.000 diambil 5.000 berarti 55. 55 kurang 80, ya 25. Lagi 25 lembar. Nah, jadi di sini dia itu nilainya itu adalah 5.000 ini dikali sama 520 ditambah sama minus ini dikali sama ini. Nah, dapatlah 31.750. Nah, di sini di debitnya itu share premium treasury-nya dulu. Oke, 310, saldo awalnya 350, berarti masih punya lagi 40.000. Nah, terus untuk nomor 11, itu dijual sisa saham treasury dengan harga 470 per saham. Dijual sisa saham treasury dengan harga, berarti sisanya ya, berarti jurnalnya masih sama. Ini sisanya itu di sini. Ini dikali sama sisa saham dijual senilai 470. Oke, berarti dapat uang 11.750, tapi kosnya berapa? Kosnya adalah 13.250. Nah, ini kan kita masukin dulu 40.000. Nah, selisihnya baru kita, ini kan jumlahnya itu baru 11.790. Nah, berarti selisihnya masuk ke RE. 1,46 juta. Nah, terus nomor 12, diterbitkan 40.000 saham biasa dengan harga 512 per saham. Nah, dia nerbitin baru. Nerbitin sebanyak 40.000. Dia nerbitin sebanyak 40.000, berarti
jurnalnya itu cash pada SCU dan SPU. Ini berapa? 40.000 dikali sama 512. Oke. Terus share capitalnya itu 40.000 dikali sama 500. Selisihnya masuk ke share. Nah, terus untuk nomor 13, diakui laba bersih akhir tahun itu senilai 1,02 miliar. Jadi jurnalnya itu income summary pada return earning senilai 1,20. Nah, kayak gitu. Oke. Sampai sini dulu untuk jurnal, apa ada yang ditanyain? Oh iya ya, nanti. Ada yang ditanyain teman-teman? 62527. 62527. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke equity section-nya dulu. Di sini itu berarti yang pertama ada share capital preference, share capital ordinary, share premium preference, share premium ordinary, terus ada return earning. Tadi SPT-nya udah habis, terus apa lagi ya? Treasury shares-nya juga habis. Oke, berarti langsung aja. Oke, share capital preference itu ada senilai 700 lembar dikali sama 250. Terus untuk share capital ordinary ada senilai 592.000 dikali sama 500. Untuk share premium preference itu dia awalnya nggak ada, terus tadi ada penerbitan preference. Nah, ini dia, dapatlah 275 juta. Terus untuk share premium ordinary, dia awalnya ada 350 juta, ditambah sama 2,5, terus ditambah sama 5 juta, terus lagi share premium, ditambah sama 480. Nah, dapatlah 357.980. Untuk return earning, dia awalnya ada 700 juta, terus dikurang 48, dikurang 36, terus lagi dikurang 62, ditambah 1,02. Dapatlah 1,57. Dapatlah, wow, beda. 175 udah benar, 700 dikali sama 250. Terus untuk share capital ordinary-nya udah 59.200 ditambah sama 40.000. Tadi OSDD pas dia nerbitin udah benar 72. Terus share premiumnya benar 275. Share premium ordinary-nya yang pertamanya dia 350 juta. 23 ditambah sama 2,5 ditambah sama 5. Terus ditambah sama 480. Cash. Terus selisihnya itu RE. RE-nya itu awalnya ada 700. Dikurang sama 48, dikurang sama 36. Terus dikurang 62. Ditambah sama, oh ini nih kurangnya di sini.
Dikurang sama ini. Nah, dapatlah nilainya 2675.992. 2675.992.500. Oke, dah sama. Ya, sampai sini apa ada yang mau ditanyain dulu? Ya, kalau misalkan belum ada, kita lanjut ke soal satunya lagi. Terus ini yang Oke, sekarang kita kerjain yang 14-13. Di sini aku udah ngerjain. Oke, nanti bisa saling cross check. Nah, kita kerjain bareng-bareng. Oke, ini soalnya equity section-nya 2017. Terus diminta buat jurnal sama equity. Jadi, eh, nanti soalnya itu bakal kayak gini-gini aja gitu loh untuk ekuitas. 14-13. Oke, yang nomor A, 2, 3, 4. Yang pertama kita masukin dulu dia untuk share capital preference itu dia punya parnya 1000. Tapi lembar saham yang beredar itu ada 1000 lembar. 1 juta. Oh, 1000. Ini ada 1 juta sama kayak di sini issued. Terus untuk capitalnya yang ordinary itu parnya 500. Jadi issued-nya ada 1250 ya dibagi sama 500 dapatlah yang terbit itu 2.500.000 lembar. Nah, ini yang issued. Nah, terus di sini di keterangan bawah jangan lupa ini ada keterangan treasury shares-nya itu sebesar 200.000 lembar. 100 123. Nah, cost-nya berapa? Jadi tinggal dibagi 200 dibagi sama dia. Dapatlah 1000. Berarti yang outstanding itu cuma 2.300.000. Nah, baru kita bikin jurnalnya. Yang pertama, yang A menerbitkan 1 juta saham preferen dan 1 juta saham biasa dengan total harga 3,5. Jadi ada cash, share capital preference, share premium preference, share capital ordinary, sama share premium ordinary. Nah, di sini karena dia ini 3 miliar ya. 3. Terus
Yang diterbitkan itu prefernya 1 juta, issuednya yang saham biasa juga 1 juta. Nah, terus karena ini keduanya diketahui, jadi di sini ada biaya penerbitan 100 juta, terus ada harga per saham, harga pasar per saham itu untuk preference 1,4 ribu, dan untuk biasa itu 1,1 ribu. Nah, di sini kita tinggal masukin, jadi ini saham yang preference, ini yang ordinary, ini fair value-nya senilai berapa? 1.400 sama 1.100. Lembar sahamnya itu ada 1 juta. Sama totalnya, total fair value ini sama kayak di AKBI, jadi yang namanya apa? Proportional method. Ini berarti tinggal dikali aja. Oke, alokasinya berarti ini dibagi sama ini dikali sama 1680, 1320. Totalnya 3M. Nah, terus dia share capital preference itu kan tinggal ini dikali sama 1000. Terus berarti selisihnya yang masuk ke premi 680 untuk share capital ordinary-nya ini terus ya Mas 820. Nah, terus jangan lupa dia ada biaya penerbitan. Jadi kalau misalkan ada biaya penerbitan itu yang dikurangi itu yang share premiumnya. Nah, ini berapa? Senilai 100 juta. Berarti ini sama kayak tadi dibagi secara proporsional. Tinggal ini dibagi sama untuk preferen ini dibagi sama ini dikali sama 100 juta. Nah, untuk yang ordinary juga sama, tinggal ini dibagi sama ini dikali sama ini. Nah, dapatlah 44 juta. Jadi kalau dinetin, ya nggak usah dinetin sih, nggak apa. Jadi kayak gitu jurnalnya yang A. Terus untuk jurnal yang B, dia menerbitkan 1 juta saham biasa untuk mendapatkan gedung yang mempunyai appraisal value itu 1,5 miliar. Jadi jurnalnya itu building pada share capital ordinary sama share premium ordinary. Nah, buildingnya senilai berapa? 1,5 M. Share capital ordinary-nya dia nerbitin 1 juta saham biasa. Berarti ini. Oke, dapatlah 1 M. Terus yang C, yaitu membeli kembali 200.000 saham biasa pada harga 1.100 per saham. Jadi dibeli lagi nih, senilai berapa? 200.000. Harganya 1.100. Oke, jadi jurnalnya treasury share pada cash. Senilai 200 dikali sama 1.100. Dapatlah 220.000. Nah, untuk yang D, dia itu membeli kembali 100.000. Harganya 1.200. Oke, jadi jurnalnya sama. Oke, 120. Terus yang E,
Dia menjual 250.000 saham treasury pada harga, pakai FIFO lagi. Oke, jadi dia jualnya 250. Berarti kan outstanding-nya itu nambah 250.000. Nah, berarti yang diambil dari sini 200, selisihnya 50.000 diambil dari yang ini. Oke. Nah, jadi jurnalnya itu cash pada treasury share. Cashnya dapat senilai 250.000 dikali sama 1.300. Selisihnya masuk ke share premium treasury. 70 juta. Oke. Nah, terus yang F, yaitu melakukan split saham biasa. Oh, berarti no entry. Tapi di sini itu mesti di ini berarti sisa terus dia melakukan share split. Oke. Nah, jadi jurnalnya yang G mengumumkan dividen saham untuk pemegang saham biasa sebanyak 20% dari total saham yang beredar. Jadi, return earning pada ordinary share dividend distributable sebesar 20% dikali sama total saham beredar itu 9.100 dikali sama parnya belum bisa split ya. Ini jadinya parnya 250. Oke. Nah, terus ini masuk 20% dikali 9.100 kali 250. Oke. FGH itu dia mengumumkan dividen saham untuk pemegang saham biasa. Mengumumkan dividen kas kepada pemegang saham. Nah, jumlah total kas yang akan dibagi adalah 3 miliar. Oke, berarti perusahaan terakhir membagi dividen adalah pada tahun 2017 dan diasumsikan saham preferan bersifat fully participating. Nah, jadi disuruh pisahin akun dividen payable untuk pemegang saham biasa dan saham preferan. Nah, itu kan dia terakhir bayar 2017. Nah, tapi kan kita sekarang bikin yang 2018, berarti nggak ada dividen in arrears-nya gitu. Jadi di sini return earning pada dividen payable preferan di sini untuk yang ordinary. Oke, return earning-nya senilai berapa? 3 miliar. Terus dividen preferennya itu karena dia di sini itu untuk preferen, ini ordinary. Nah, dia fully participating, berarti dividen tahun berjalan berapa persen tadi? 9%. 9% dikali sama ini dikali sama dia parnya. Parnya itu dibagi 2. Dapatlah dia 180 juta untuk saham yang preferred.
Nah, kalau yang ordinary, dia 9% dikali sama ini, dapatlah 247. Nah, terus kan dia totalnya itu 3 miliar. Berarti selisihnya itu, sekarang kita cari tarif partisipatif. Nah, tarifnya berapa? Senilai ini dibagi sama 250 dikali 9.100.000 ditambah 4.000 dikali sama 500. Nah, dapatlah ternyata dia itu tarifnya 61%. 61%. 62 kemarin 61. Oh, 64. Oke, di mana bedanya? Ini ya, 2.300.000, 2.300.000, 1 juta, 1 juta, kurang 200, kurang 100. 200, 100, sama tambah 250. Oh iya, di sini ya waktu jual udah nambah 250. Dia waktu menjual. Dia waktu ini dia menjual 200. Berarti di sini ini waktu dia beli, ini waktu dia beli, ini waktu dia jual kembali 250. Jadinya totalnya 4250. Min 300 tambah 250. Oh iya, di sini lupa aku tulis lah. Jadi di sini tuh di sini itu kan dia tadi ada beli, ada jual tuh, kayak ada beli lagi. Di sini lupa tak masukin. Oke, sama 8.500. Oke, benar-benar. Nah, jadinya dia tarifnya 64%. Terus berarti tarif partisipatifnya, dividen partisipatif itu senilai 64% dikali sama dia total nilai pare dia, jadi 4 juta dikali sama 500. Nah, dapat 12, terus ini 64 dikali sama ini 8.500 dikali sama 250. Plus gitu. Oke, totalnya 3 miliar. Berarti tinggal dimasukin untuk saham yang preferen, yaitu 1454, dan untuk yang dividen ordinary 1,54545, ya itulah. Gitu. Untuk yang H. Oke, itu kan baru mengumumkan aja. Terus yang I mengumumkan dividen likuidasi kepada pemegang saham biasa sebesar 4 miliar. Nah, dividen likuidasi ini berarti yang pertama dihabiskan itu, kalau kata dosenku itu yang pertama dihabisin tuh return earning-nya dulu, baru nanti nge-adjust ke share premium ordinary-nya, gitu, dividen payable. Jadi kita nyari dulu berapa sih RE per pas sebelum I-nya itu, gitu. Berarti RE awalnya itu dia adalah 5.500.000. Oke, 5.500.000. Terus dikurang sama 425, dikurang sama 3 miliar, dapatlah 2075. Ya sama, 2075. Nah, berarti RE-nya kita habisin dulu. Selisihnya baru kita
adjust ke share premium ordinary-nya. Nah, untuk dividen payable-nya itu berapa tadi? 4 miliar. Berarti ke SPO itu kurangnya senilai 1,925. Nah, yang J menutup laba tahun 2018 nilai 1,2 M. Berarti income summary pada return earning itu senilai 1,2 lah segini. Oke, terus kita bikin yang kedua kita bikin equity section-nya pada tanggal 31 Desember 2018. Oke. Yang pertama itu ada share premium, share capital preference, share capital ordinary, share premium preference, share premium ordinary, terus ada tadi ada SPT rasanya. SPT. Ini dia 70. Oke, berarti ada SPT. Share premium treasury sama ada return earning. Terus apa lagi? Ada AOC. Total ini. Terus share premium preference itu yang pertamanya ada 1,4 miliar, 1.400, 1,3, terus ditambah tadi ada nerbitin, dikurang ini, lagi nggak share preference, ya ada. Terus untuk share premium ordinary yang pertama 2450, 23, 23, terus ditambah sama ini, dikurang sama ini, tambah sama ini, dikurang sama ini. Oke, SPT ini 70 juta, terus return earning awalnya, kan kita udah ngitung nih, RE-nya yang per I-nya itu segini, terus kita tutup segini, ditambah sama ini, berarti pasti hasilnya harus 1,2 M. AOC-nya 100 juta. Sama nggak ya? 9945. Kan? Oh iya, aku lupa masukin treasury shares-nya. Treasury share. TS dia pakai FIFO. Ya, pakai FIFO. Berarti TS-nya itu dia senilai ini dikali sama ini, tambah ini, dikali sama ini. 302 juta. Equity itu entah kenapa selalu membuatku ceroboh gitu. Gak suka equity. Sukanya bonds. Oke. Oh iya, 4. Astaga. Bener kok. 2, habis itu ini 9 juta dikali 250. SPP, sini aja lihat. 2 2M 2,25, terus share premiumnya 2024. Oh, OSDD. Oh iya ya kan belum diterbitin ya. OSDD. OSDD-nya senilai tadi 425. Ini juga 425 terus 2024 2301 70 1,2 285 sama 100. Treasury share.
Dia 350 sama 200, 600. 550 sama 600. Ya kok sama. Oh. Ini kali sama ini. Setelah 285, 500. Terus totalnya 10,085. Ya, sama. Oke. Ini ya, sampai sini apa ada yang mau ditanyain dulu? Oke, nggak ada ya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, nanti bisa tanya di Telegram aja, bisa PC. Terus nanti Excelnya juga bakal aku share. Terus jangan lupa buat isi eval, itu aja sih. Nah, gimana nih, Di? Kita tutup aja nih, atau ada tambahan informasi? Kalau nggak ada pertanyaan berarti serius nih nggak ada. Kalau nggak ada beneran nanti kita doa terus udah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tambahan bisa langsung lewat tele. Nanti nih ya teman-teman jangan seperti kata Rosinta tadi jangan lupa isi eval. Terus ya kalau ada pertanyaan tambahan langsung di Telegram aja. Ini siapa nih yang mau mimpin doa? Aku atau Rosinta? Oke, aku ya, tadi kamu udah buka, sekarang aku tutup. Oke, makasih semua teman-teman atas perhatian dan kehadirannya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa supaya apa? Supaya apa yang udah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa mengerti dengan baik, bisa menambah insight, terus lancar juga ujiannya nanti, dan gak ceroboh kayak aku. Oke, kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, aku akhiri ya. Makasih semua. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.